Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan Dr. Wiwik Hidayati, Mbak Puput selaku host, dan tentunya Mas Malik Abdul Aziz Siregar dan kawan-kawan semua yang telah hadir dalam kesempatan ini. Saya Muhammad Vindi mewakili program studi akan memimpin sidang kolokium ini. Saya akan menyapa dulu nih Mas Malik. Mas Malik, apa kabar? Apakah sudah siap untuk kolokium? Bismillah Pak Vindi. Waalaikumsalam. Bismillah, siap Pak Vindi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita alokasikan waktu 10.07 waktu Bogor dan mudah-mudahan 11.07 sudah kita tuntaskan. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bu Wiwik, Mbak Puput selaku host, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Silakan Mas Malik untuk menyampaikan rencana penelitiannya tentang inklusif ya, agama inklusif. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Pak Muhammad Vindi Alexander yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan kolokium ini, dan juga terima kasih juga kepada pembimbing saya yang sampai sejauh ini memberikan bimbingan terbaik lah. Mudah-mudahan Ibu Wiwi Hidayati dan Ibu Yetilis sehat selalu. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat bagaimana determinan keuangan inklusif dan hubungannya terhadap ketimpangan. Kemudian pertama, kenapa harus berinklusi keuangan? Jadi beberapa penelitian yang sudah kami rangkum, di antaranya menurut Aryani 2020, ternyata inklusi keuangan ini mampu meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Kemudian penelitian Cheng tahun 2020, bank itu sebagai alat pembangunan di mana peningkatan kredit dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan provinsi. Dan juga menurut OJK sudah komitmen terhadap inklusi keuangan, di mana disebutkan dalam master plan OJK dalam pilar kedua untuk memperluas akses keuangan, dan master plan ini sudah diturunkan dalam strategi jasa keuangan inklusi OJK. Kemudian menurut World Bank 2015, ternyata inklusi keuangan ini diidentifikasi menjadi 7 pendorong untuk 17 pembangunan. Artinya memang inklusi keuangan ini memiliki dampak multiplier terhadap inklusi keuangan. Yang selanjutnya menurut ini Saleh 2016, Prayogi dan ini, ternyata memang pemberdayaan lewat pendidikan IT maupun pembiayaan yang dalam hal ini inklusi keuangan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi jikalau kita lihat bagaimana situasi dan kondisi industri perbankan, ternyata memang dari tahun 2019 menuju tahun 2020 dia bertumbuh sebesar 77% dan aset perbankan itu sebesar 8.562 triliun ya. Dan itu mendominasi dibanding industri keuangan yang lain. Kemudian tidak hanya itu, jikalau kita lihat bagaimana kontribusi perbankan terhadap PDB ya, dia meningkat sebesar 278 triliun dibanding tahun 2015 hanya 216 triliun. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya kontribusi PDB, dan juga perkembangan perbankan juga dapat kita saksikan lewat semakin banyaknya jumlah kantor ya. Kalau kita lihat berdasarkan statistik perbankan Indonesia, jumlah kantor di Indonesia itu mengalami peningkatan dari 18.558 kantor pada tahun 2010 meningkat menjadi 30.128 pada tahun 2021. Jadi kemudian tadi sudah kita saksikan bagaimana peningkatannya lewat aset, kemudian kontribusinya terhadap PDB, dan juga ini bisa kita lihat DPK juga mengalami peningkatan 6,6 triliun. Angka ini bertumbuh sebesar
60% dibanding tahun 2015. Artinya DPK itu dana pihak ketiga, di mana semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan untuk menyimpan uangnya. Namun tidak hanya DPK, kemudian penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 58%, yaitu nominalnya 5,5 triliun. Jadi kemudian perkembangan sektor perbankan yang kita lihat memang harusnya terdistribusi secara merata, namun jikalau kita lihat bagaimana Global Findex, Global Financial Inclusion Database melihat bahwa memang mereka mengukur inklusi keuangan dengan 3 pendekatan. Yang pertama kepemilikan rekening, yang kedua yang menabung, yang ketiga meminjam. Nah ini masih sangat rendah ya. Jika kita lihat masih 35% kepemilikan yang menabung di bank, kemudian yang 35% yang memiliki akun, dan 26% yang menabung, dan 13% yang meminjam di lembaga keuangan formal. Jadi adapun salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan untuk melihat distribusi secara merata inklusi keuangan perbankan adalah dengan menggunakan inklusi keuangan. OJK sendiri sebagai regulator jasa keuangan mendefinisikan inklusi keuangan itu merupakan ketersediaan akses kepada lembaga, kemudian produk yang mudah dijangkau masyarakat. Jadi jikalau kita lihat penelitian yang tadi juga dilanjutkan oleh Akuin tahun 2018, kemudian Hoyun Nafik 2021, bahwa memang pembangunan sektor keuangan yang inklusif ternyata dapat berkontribusi pada indikator-indikator pembangunan, baik dia kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan seterusnya. Kemudian salah satu solusi yang ditawarkan adalah bagaimana kemudian keuangan inklusif ini dapat diakses oleh semuanya, dapat diakses oleh maupun masyarakat yang unbankable people, mereka yang secara penghasilan memang mereka rendah tetapi dapat mengakses lembaga keuangan. Kemudian menurut teori tahun 2013, pembangunan sektor keuangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 2 pendekatan. Yang pertama memang harus memberikan kredit yang lebih murah untuk mendorong investasi ya. Kita lihat memang harus bunganya mungkin harus rendah dan mampu dijangkau oleh pengusaha kecil. Yang kedua, meminjam dengan biaya yang lebih rendah. Artinya ketika kita mau meminjam uang di bank dengan biaya yang rendah, mungkin akan berdampak kepada barangkali kalau dia mau sekolah mungkin minjam uang ke bank untuk pendidikan anak yang dampaknya kemana-mana, terlebih untuk indikator pembangunan ekonomi. Jadi berikut di samping ini kita lihat grafik di sebelah kanan ya. Memang kredit, kontribusi kredit terhadap PDB dan DPK itu relatif memang mengalami peningkatan ya. Peningkatan. Begitupun ketimpangan juga mengalami penurunan juga. Cuman kalau kita lihat tren ketimpangan memang tidak begitu signifikan penurunannya. Artinya memang ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana ketimpangan di Indo dengan meningkatnya perkembangan perbankan yang tadi mestinya harus menurunkan ketimpangan secara signifikan. Jadi kalau kita lihat penelitian Ummah tentang inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan menemukan bahwa memang seluruh Indonesia itu mengalami tingkat inklusi keuangan rendah, dan rata-rata inklusi keuangan provinsi Indonesia berkisar antara 0,1 sampai 0,33. Terkecuali Provinsi DKI Jakarta karena mungkin ibu kota dia 0,8%. Lanjut, ini sesungguhnya ada 3 pendekatan yang digunakan dalam mengukur inklusi keuangan ya. Yang tadi berdasarkan Global Financial Index ya. Dia melihat berdasarkan kepemilikan akun, kemudian tabungan dan kredit. Sedangkan yang kedua metode survei ya, sesuai dengan yang dikonstruksikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 ya. Mereka melakukan survei nasional dengan sampel 12.000 ya. Jadi yang ketiga pendekatan yang dikonstruksikan oleh Sharma dengan 3 pendekatan, yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi penggunaan. Nah, berikut adalah pendekatan yang disurvei oleh OJK ya. Bisa kita saksikan dengan sampel 12.773 responden. Dapat kita lihat bahwa memang sektor perbankan itu terpusat ya. Inklusi keuangan pada sektor perbankan terpusat dibandingkan yang lain. Artinya memang perbankan ini menjadi satu
sektor yang menguasai industri keuangan yang lain. Nah, kemudian memang kalau kita lihat berdasarkan survei OJK pada tahun 2016 ya, dapat kita lihat memang terjadi peningkatan inklusi keuangan dari 63,6% pada tahun 2016 menjadi 73,88%. Sementara Mas Malik, waktunya 5 menit lagi ya. Baik. Jadi berikut ini kita saksikan bagaimana inklusi keuangan dan literasi keuangan. Terlihat jelas ya bagaimana inklusi keuangan di Indonesia itu antar provinsi relatif mengalami fluktuatif ya, artinya terjadi kesenjangan. Jadi kami menemukan gap ya antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain relatif signifikan ya, di mana interval inklusi keuangan paling rendah dan inklusi keuangan tertinggi mencapai 49%. Kemudian ya menurut Azwa 2017 ya, memang pada faktanya industri keuangan yang berkembang pesat hari ini tidak diikuti dengan akses keuangan yang memadai ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ini kita punya 3 pertanyaan penelitian, bagaimana menghitung indeks keuangan Indonesia, yang kedua faktor determinan inklusi keuangan di Indonesia, dan 3 bagaimana hubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan. Kemudian konsep inklusi keuangan ini memang pertama-tama disampaikan oleh Lessons and Thrift ya. Ini sebagai antitesis dari eksklusi keuangan, di mana menurut European Commission ya, eksklusi keuangan itu keterbatasan, orang mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan. Oke, lanjut. Ini beberapa penelitian yang kita lihat berkaitan dengan inklusi keuangan ya. Oke. Kemudian ini pada penelitian ini saya menggunakan untuk mengukur inklusi keuangan berdasarkan sama ya, berdasarkan pendekatan sama, di mana memang ketiga dimensi yang tadi, dimensi penetrasi, ketersediaan, dan pembiayaan diukur melalui pendekatan DPK perbankan, kantor layanan, dan jumlah pembiayaan. Oke, metode penelitian ya. Nah, ini kerangka pemikirannya, kita ingin melihat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, mengukur indeks inklusi keuangan ya, dengan 3 ini. Yang kedua, bagaimana determinan inklusi keuangan dengan PDB, IPM, Gini rasio, Meleku, pengangguran, rasio jalan, internet, dan ponsel. Yang ketiga, bagaimana hubungan indeks inklusi keuangan dengan ketimpangan. Nah, bisa kita lihat kalau memang dia punya pengaruh jangka panjang, nah penelitian ini akan digunakan metode VCM jika dia jangka pendek menggunakan VAR. Oke, berikut untuk menghitung inklusi keuangan ya. Berikut ininya, jika inklusi keuangan lebih kecil daripada 0,5 atau lebih kecil sama dengan dari 1, berarti indeks inklusi keuangan tinggi. Jika inklusi keuangan lebih kecil daripada 0,3 atau lebih kecil daripada 0,5, berarti indeks inklusi keuangan menengah. Dan apabila indeks inklusi keuangan lebih kecil dari 0 atau lebih kecil atau sama dengan dari 0,5, maka indeks inklusi keuangan tergolong rendah. Jadi ini berikut persamaan yang kita kita himpun dalam penelitian ini, di mana Y sama dengan PDB, IPM, pengangguran, angka melek huruf, Gini rasio, internet, ponsel, rasio jalan. Ya, ini penelitian ini menggunakan TOBIT ya. TOBIT ini karena dia regresi TOBIT itu regresi yang tes sensor ya, di mana inklusi keuangan itu menunjukkan ya dari ada waktunya di sana, ada waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian analisis kausalitas Granger. Jadi menurut Nugroho, analisis kausalitas Granger ini memiliki hubungan sebab akibat, yaitu di mana X menyebabkan Y menyebabkan X, kemudian X menyebabkan Y, dan Y menyebabkan S. Ini hubungannya bagaimana inklusi keuangan berpengaruh memiliki hubungan terhadap ketimpangan, ataupun ketimpangan memiliki hubungan terhadap inklusi keuangan. Nah, bisa kita lihat di sini, yang pertama memang harus dilihat bagaimana uji stasionaritasnya. Jika memang terdapat uji stasionaritas dan dia memiliki hubungan jangka panjang, maka metodologi akan digunakan dengan VCM. Apabila dia tidak terdapat jangka panjang, maka penelitian ini menggunakan vector autoregression. Oke, ini determinan keuangan inklusif berdasarkan sosial ekonomi dan infrastruktur ya. Pertama, determinannya kita lihat dari PDB, kemudian IPM, pengangguran, melek huruf, rasio Gini, rasio jalan, internet, ponsel.
Oke, baik. Terima kasih Pak Pindi. Mohon izin Pak Pindi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Malik. Waktunya pas sekali, ya, pas banget 15 menit, dan kita sudah sama-sama menyimak. Apresiasi buat Mas Malik nih. Di waktu yang tepat ini Anda sudah memberikan sebuah gambaran yang utuh ya tentang bagaimana kita memahami sebuah keuangan inklusif ya yang nantinya bisa memengaruhi sebuah ketimpangan. Nah, menarik. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan buat rekan-rekan ya, karena ini event dari mahasiswa untuk juga mahasiswa oleh mahasiswa, saya mewakili program studi pertama ingin sedikit mengomentari ya Mas Malik ya. Pertama kan ada dua bagian yang saya terima ya. Pertama bagian draft utuh ya, yang kedua terakhir tadi sebelum kita memulai ada draft PPT ya. Nah, pertama di ini Mas, kita sering apa namanya, bukan latah, kita selalu mengatakan tentang ekonomi inklusif gitu ya, keuangan inklusif, ekonomi inklusif gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya tadi Mas Malik itu di awal ya menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya definisi dasar itu ya, atau definisi utuh dari sebuah inklusivisme dalam sebuah keuangan. Nah, jadi mumpung juga lagi teman-teman masih banyak hadir di sini ya, saya ingin juga menanyakan ke Mas Malik, sebenarnya apa definisi utuh dari inklusif itu, Mas? Kemudian yang kedua, inklusif keuangan itu seperti apa? Mangga, singkat padat aja. Baik, Pak Bindi, mohon izin Pak Bindi berkenan dikoreksi jika terdapat kesalahan ya. Ya, inklusi sendiri Pak Bindi berdasarkan memang penelitian yang kita sudah rangkum dari berbagai penelitian terdahulu. Jadi kita menginginkan perbankan ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang mungkin secara penghasilan dia besar gitu Pak ya. Karena memang inklusif yang dimaksud ini terbuka gitu Pak. Jadi semua punya kesempatan untuk dapat mengakses lembaga keuangan Pak. Jadi ini akan mendorong bagaimana pergerakan ekonomi ya Pak ya. Jadi jikalau memang setiap perbankan ada political will dari pemerintah untuk memberikan akses kepada siapa saja yang memang fokus dalam pengembangan ekonomi untuk dapat memperbaiki kehidupan kesejahteraannya, dapat diberikan akses pembiayaan. Dan bukan hanya akses ini Pak Pindi, termasuk skemanya juga, skema yang memudahkan. Nah saat ini kan jika pengusaha ingin mengembangkan usahanya, dia agak kesulitan karena akan ditanya jaminannya apa gitu Pak. Kemudian kalau dia tidak mampu membayar bagaimana? Ini sebetulnya memang kita untuk memulai pun sudah sangat banyak masalah ini Pak. Jadi tantangannya di sini, bagaimana kemudian kita terinklusif Pak. Semuanya punya akses dengan skema yang memudahkan. Begitu kira-kira Pak Pindi, mohon izin. Iya, menarik, menarik Mas ya. Coba Mas boleh nggak ditampilkan sebuah informasi ya, data informasi tentang sekian persen penduduk Indonesia yang memiliki akses ya, yang membuka rekening gitu. Coba Mas dibuka dulu biar kita sama-sama simak. Dari sini kita bisa membuat sebuah pijakan awal sebenarnya, apakah dari sekian banyak populasi Indonesia, sekian persennya itu sudah termasuk belum bagian dari keterbukaan tadinya, akses untuk bisa menabung. Jadi sebelumnya Pak Pindi mohon izin, ini sebenarnya untuk inklusi keuangan ini sendiri Pak Pindi, dia ada beberapa pendekatan dalam mengukur Pak Pindi. Kalau kita lihat bagaimana Global Financial Index, dia melihat inklusi keuangan itu sebagai pertama kepemilikan akun. Nah ini bisa kita lihat di ASEAN ya. Kepemilikan akun di Indonesia tahun 2017 itu sebesar 35,94%. Ini akun formal Pak, akun formal. Kemudian yang kedua indikator menabung. Menabung ini sebesar 26,56%. Yang ketiga ini kredit formal yang melakukan pembiayaan itu hanya sebesar 13,3% Pak.
Kemudian pendekatan kedua yang disampaikan oleh OJK sengaja mengkonstruksi survei ini Pak Vindi dengan responden 12.773. Memang ini relatif lebih tinggi dibanding inklusi keuangan tadi pendekatan World Bank. Ini sebesar 63,6% untuk perbankannya, sementara tahun 2019 itu sebesar 219%. Nah, ini saya turunkan dalam provinsi Pak Vindi. Bisa kita lihat bagaimana indeks inklusi keuangan maupun literasi keuangan antar provinsi di Indonesia. Ternyata memang terjadi pemusatan gitu Pak ya, pemusatan di daerah Jawa, Sumatera gitu Pak ya. Jadi kalau kita yang tinggal di daerah, katakanlah mungkin saudara-saudara kita yang di Kalimantan ataupun di Papua barangkali ya, sulit terinklusi keuangan, dan kisaran inklusi keuangan tertinggi dan terendah itu mencapai 49% Pak Vindi. Ini sangat tinggi sekali kesenjangannya. Oke, menarik Mas Malik. Ini karena ini studi PWD, Anda tadi sudah memberikan sebuah basis data ya. Informasi awalnya memang jika dibandingkan secara regional negara ya, di sisi ASEAN itu kita termasuk negara yang masih di bawah, coba ada di bawah, jelas di bawah Singapura gitu ya. Bahkan di bawah Pak. Malaysia sekalipun ya. Di bawah Thailand juga sama. Malaysia, kita Thailand. Iya. Nah, artinya memang oke lah, ini sebagai fakta kita head to head untuk kawasan ASEAN ya. Nah, bahkan secara dunia pun kita masih cukup rendah. Nah, tapi kalau kita lihat juga di sisi regional, di sisi kewilayahan gitu ya. Data tadi memang jelas Jawa dan Sumatera itu mendominasi ya kepemilikan ataupun akses terhadap pemilikan akun ataupun orang untuk bisa menabung ataupun terlibat di dalam akses keuangan secara terbuka. Nah, nanti memang Mas Malik itu di ujung sana nanti studi ini menunjukkan bagaimana inklusif ekonomi ataupun keuangan ini memiliki sebuah bentuk pengaruh terhadap ketimpangan wilayah ya. Betul Pak, betul Pak. Mungkin di awal Mas Malik pasti sudah bisa menduga gitu ya. Ketimpangan itu pasti akan terjadi antara dua wilayah tersebut dengan wilayah lain. Betul Pak, betul Pak. Data ini sudah bisa menunjukkan nih. Ini data utama menurut pandangan saya. Survei nasional inklusi keuangan ini yang OJK rilis ini pasti akan memberikan sebuah informasi tentang bagaimana ketimpangan terjadi di wilayah-wilayah lain yang bukan termasuk wilayah dua besar tadi ya, Jawa dan Sumatera. Gitu. Oke, itu aja mungkin saya Mas Malik ya. Data ini menurut saya cukup menarik yang nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman untuk bisa mengembangkan ya sebuah studi yang Anda teliti tentang bagaimana hubungan antara inklusi keuangan terhadap yang namanya sebuah ketimpangan wilayah gitu ya. Nah, terakhir Mas, ini bukan substansi tapi di tata cara penulisan saya baca di Word itu banyak tumpukan-tumpukan paragraf yang hampir penuh Mas ya. Saya ingin jelaskan bahwa yang namanya sebuah tulisan narasi itu harus memiliki kekuatan di dalam inti ya, inti cerita gitu ya. Kedua yang adalah pendukung cerita. Nah, itu hanya bisa Mas Malik, bisa kita cerna dengan baik, membuat nyaman penulis ketika tidak banyak narasi Mas. Ya. Jadi ketika sudah 10 baris itu Anda udah bisa bergerak ke paragraf yang baru. Baik Pak. Nah, nanti saya kirim ke Mas Malik ya, Japri saya kirim beberapa catatan saya. Yang kedua, membuat sebuah informasi data ya. Nah, kalau ini bagus nih, ini di sini agak berbeda antara Mas Malik menulis di PPT dengan menulis di Word. Kalau di Word itu ini hanya menuliskan lembaganya, sumber BPS. BPS-nya apa? BPS RI atau BPS Provinsi Sumatera Utara misalkan. Ya. Terus koma tahun rilis. Kapan Anda merilis data ini? Gitu ya. Jadi harus tertib ya. Secara penulisan data itu ada sumber titik 2, misalkan BPS RI, 2022 titik gitu ya. Oh, berarti ini jelas ada lembaga yang merilisnya dan tahun rilisnya gitu ya. Sama juga mungkin nanti ada sumber Bappenas RI 2020 misalkan. Tahun berapa rilisnya 2001 misalkan dan sebagainya lah. Ya. Ini aja untuk model saya sudah lihat tadi model yang Anda variabel-variabelnya memang sudah memenuhi kriteria ya sebenarnya bagaimana mengecek akses tadi ya, akses untuk melihat ketimpangan tadi. Tadi Mas mau diulang lagi, modal yang Anda bangun itu apa variabel Y-nya Mas? Y-nya determinan inklusi keuangan Pak.
Determinan keuangan. Oke, ini menarik. Menggunakan data panel Mas ya? Panel. Data panel Pak, betul Pak, data panel. Panel ya. Oke. Coba sedikit aja ditampilkan lagi tentang model yang Anda bangun. Itu, Pak. Oke, ini ada berapa variabel Mas semuanya? Variabel bebas. 8 Pak, 8 Pak. 8 ya. Oke, karena ini masuk ke wilayah, Anda mengambil rasio jalan di sini ya. Ada mulai huruf, IPM, PDRB ya. Ini beberapa variabel basis yang memang untuk mengecek sebuah inklusi keuangan ya. Termasuk di sini mungkin Mas, yang menurut pandangan saya yang agak menarik ya di sini ya. Kalau Anda di awal tadi mengatakan bahwa ada satu faktor yang penting itu terjadinya keterbukaan itu akses kepemilikan akun, ini malah tidak masuk di sini Mas. Betul tidak? Ini yang tadi saya agak pas Anda tadi bicara tuh kayaknya ada yang agak sedikit sebentar nanti mungkin dosen pendampingnya akan mengklarifikasi ya. Cuman ketika membuka irsuk keuangan dan di awal tadi bahwa Anda mengatakan data OJK dan sebagainya itu memunculkan pemilikan akun, malah di sini tidak ada nih. Yang ada yang agak sedikit nyambung di ekonomi malah PDRB gitu ya. Nah, tapi kalau secara pemilikan akunnya malah tidak masuk. Nah, nanti menurut saya Mas Malik perlu dipertimbangkan lagi tentang bagaimana sebenarnya pemilikan akun dengan proses tertentu itu bisa dipertimbangkan untuk mengecek sebenarnya determinan keuangan inklusif itu sendiri Mas Malik. Baik Pak. Ya. Oke, cukup dari saya. Kini saatnya saya meminta teman-teman untuk mensupport risetnya Mas Malik sebelum saya nanti tunjuk untuk Anda berbicara ya. Silakan. Ini sudah masuk nih, Mas Abdul Thalib. Silakan Mas, langsung saja. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya jelas? Jelas, ya, jelas Mas Pak. Abdul Thalib. Oh ya, jelas. Pertama saya beri apresiasi kepada Saudara Malik Siregar yang telah berani mengambil judul determinan keuangan inklusif keuangan. Saya pikir ini sebuah terobosan karena selain mahasiswa, beliau juga praktisi ekonomi, praktisi UMKM yang juga sudah nimbrung ke dalam sistem keuangan inklusif itu sendiri. Akan tetapi di presentasi tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, yang membingungkan saya secara pribadi adalah penelitian ini lokusnya di mana atau basis datanya di mana? Karena dari tadi tidak dipertegas. Apakah basis datanya itu di Kota Bogor saja atau se-Indonesia? Ini harus dipertegas. Karena di judulnya tidak dipertegas juga. Di mana lokusnya atau basis datanya di mana? Yang kedua, ada pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan judul ini, yaitu ada hubungan antara determinan inklusi keuangan, hubungannya dengan ketimpangan. Pertanyaan saya adalah pendekatan analitiknya apa atau analis apa yang dijadikan sebagai rujukan untuk menganalisis keterhubungan itu. Karena kalau dalam statistik kita tahu kalau analisis keterhubungan biasanya menggunakan korelasi atau kalau menganalisis pengaruh menggunakan regresi. Nah, dalam penelitian ini seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Selamat buat Malik Siregar, Dinda Malik Siregar yang sudah kolokium hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Malik respon langsung. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Muthalib ya. Tadi memang karena waktunya singkat, sebab itu tidak dijelaskan bagaimana objek dan waktu penelitian, kemudian jenis pengumpulan data dan populasi sampel. Jadi data ini lokusnya terfokus pada seluruh provinsi di Indonesia, mengangkat data dari semua provinsi di Indonesia, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020.
Kemudian keterhubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan, ya, kita menggunakan pendekatan analisis kausalitas Goenger. Jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Nugroho tahun 2014, studi kausalitas itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat, ya. Di mana X menyebabkan Y, Y menyebabkan X, atau X menyebabkan Y, dan Y menyebabkan X, serta uji kausalitas Goenger dipercaya jauh lebih bermakna dari korelasi biasa. Jadi memang kita mau melihat bagaimana hubungan ketimpangan dengan inklusi keuangan, begitupun sebaliknya, ya. Kemudian setelah itu nanti akan kita uji, pertama uji stasioneritas, ya. Jika memang nanti stasioner dan dia memiliki hubungan jangka panjang, kalau di analisis uji kointegrasi memiliki hubungan jangka panjang, nanti analisis ini akan digunakan dengan vector error correction modeling. Nah, tapi kalau tidak ada pengaruh jangka panjangnya, maka akan menggunakan VAR, ya. Ini sesuai dengan penelitian UMMAH. Ini kajiannya dari UMMAH tahun 2014. Berikut Pak Pindi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Mas Abdul Muthalib, ya. Ya, terima kasih. Level nasional, ya. Baik, baik. Nah, berikutnya ini sudah ada raise hand juga, Mas. Ini Mas Suendra, ya. Mas Bakti Suendarwan. Ya, Mas Bakti, silakan Mas Bakti. Ya. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Malik. Alhamdulillah sudah kolokium. Moga-moga Siap Pak Bakti, siap. selesai. Pak Malik, pertanyaan saya simpel. Ketika Pak Malik kan nanti untuk penelitiannya salah satunya kan pakai indeks, ya. Kemudian nanti kan ada analisa regresi. Terkait sama keuangan inklusi ini, apakah sudah mempertimbangkan terkait sama non-performance loan atau lain-lain, maksudnya di perspektif dari orang perbankannya sendiri, Pak, di penelitian, apakah nanti di indeksnya apa masuk ke polaritas negatif atau sengaja tidak dimasukkan? Itu aja, Pak, karena takutnya nanti terjebak, kita ngeliat dari sisi kita saja, takutnya dari sisi orang lain kita tidak mempertimbangkan, sehingga indeks itu nggak menggambarkan masalah yang sesungguhnya gitu, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Ini bagus juga tuh Mas Malik. Ada pertanyaan yang jangan sampai terjebak dari kepentingan orang lain. Sebenarnya inklusi perbankan itu kan memang punya banyak belantara gitu, ya. Banyak faktor. Tingkat suku bunga yang tinggi, kemudian development loan, ya, dan sebagainya lah. Itu yang menurut saya bisa mengganggu juga sebenarnya bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan wilayah nasional. Mangga Mas Malik, silakan. Baik, ini menarik sekali nih masukan dari Pak Bakti, ya. Mohon izin Pak Bakti, memang saat ini kita akan mengukur indeks inklusi keuangan memang lewat pendekatan yang dikembangkan oleh SARMA, ya, lewat working paper yang dikembangkan pada tahun 2010, ya. Jadi memang inklusi keuangan pendekatan sama ini dia dengan 3 pendekatan, ya. Yang pertama penetrasi, ya. Penetrasi itu diukur dengan jumlah DPK perbankan. Kemudian dimensi kedua itu ketersediaan diukur dengan jumlah kantor layanan perbankan. Yang ketiga jumlah pembiayaan. Memang tidak dimasukin NPL-nya atau NPF-nya, ya, non performing finance, karena memang ini menjadi sama ini melihat dari perspektif rendahnya inklusi keuangan. Mungkin nanti akan saya coba pelajari kembali Pak Bakti, ya, bagaimana ini, ya, karena memang dalam konstruksi model yang diukur sama ini tidak memasukin NPF itu. Barangkali nanti saya coba pelajari ini Pak Bakti, ya, terkait NPF dan NPL itu Pak Bakti. Baik. Terima kasih Pak Bakti, ya. Ya, baik Mas Siregar dan Pak Bakti, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, pembatasan wilayah, pembatasan penelitian yang mencoba untuk mengurangi berbagai macam hal-hal yang bisa memperlambat studi Mas Siregar atau memperumit, ya. Memang ada batasan kadang-kadang. Ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan riset, ya, supaya untuk tidak terlalu komplikated persoalan yang dibangun oleh peneliti, ya.
dengan mengambil sebuah pendekatan tertentu tadi Sarma yang diberikan hujahnya oleh Mas Siregar ya, Mas Malik Siregar. Oke, mudah-mudahan bisa dikelirkan nanti Bu Wik akan memberikan satu testimoni akhir. Oke, berikutnya silakan teman-teman untuk memberikan masukan dan juga termasuk pertanyaan juga silakan. Oke. Saya coba sapa dulu ya. Jauh di sana, saya coba sapa dulu, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya di sini. Ya. Ada namanya Mbak Halita Priscila ya. Mbak Halita, bisa dengar suara saya, Mbak Halita? Bisa, Pak. Ya, silakan Mbak Halita untuk kasih masukan ataupun komentar atas rencana risetnya Mas Malik Siregar. Silakan, Mas. Silakan, Mbak. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya agak bingung sama materi kolokium ini karena saya masih semester 2, jadi belum sampai materi peminatan Pak. Tapi saya penasaran sekali ya Pak mengenai inklusi keuangan ini. Apakah inklusi keuangan ini berkaitan dengan keuangan daerah seperti dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah, atau dana alokasi khusus gitu ya Pak? Lalu terus, apakah ini bisa dikaitkan dengan teori ketimpangan dari Musgrave, Pak ya, mengenai desentralisasi fiskal, Pak? Itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih ya, Pak. Oke, makasih Mbak Alita. Ya, ini mahasiswa saya juga waktu S1 ya. Sekarang udah bergerak ke S2. Silakan Mas Siregar untuk diklarifikasi. Baik, terima kasih Mbak Halista ya. Ini lagi-lagi memang fokus penelitian ini terfokus pada aspek perbankan saja, sektor keuangan. Karena tadi di latar belakang sudah kita jelaskan ya, yang paling saat ini yang paling besar kekuatannya untuk melakukan inklusi keuangan ini memang perbankan, karena memang dia mendominasi sekitar 70 sekian %. Dan memang ini tidak dikaitkan dengan, belum mengaitkan dengan pemerintah, terlebih memang desentralisasi yang tadi atau otonomi khusus ya. Dan ini terfokus pada sektor perbankan ini, Pak Vindi. Penelitian ini fokusnya pada perbankan saja. Baik Pak, demikian Pak. Iya, oke. Mbak Halita, ya itu yang fokuskan oleh penelitiannya Mas Malik Siregar itu lebih ke perbankan. Bukan berarti tidak ada keterlibatan secara langsung sebenarnya tentang otonomi daerah, kemudian kebijakan fiskal daerah, itu juga sebenarnya ada. Dan itu bisa menjadi sebuah riset yang terpisah. Ya, pendekatan fiskal daerah pada saat otonomi daerah, bagaimana mengurangi sebuah ketimpangan, itu banyak riset seperti itu. Wilayah-wilayah di riset S2 ekonomi itu banyak sekali. Tapi Mas Malik mencoba untuk memfokuskan pada inklusif ekonomi keuangan perbankan sebenarnya. Oke ya, Mas Malita, mudah-mudahan bisa dipahami tentang tupoksi ataupun pembatasan ya, pembatasan riset yang dibangun oleh Mas Malik. Oke, satu pertanyaan lagi yang ingin diberi saya kesempatan untuk teman-teman semua yang bisa memperkuat basis risetnya Mas Malik Siregar. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin juga bisa ditambahkan juga ya, memberikan saran-saran yang membangun. Saya persilakan. Ada, silakan. Terima kasih Pak untuk sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Siap Mbak Alista. Siap. Ya. Oke, kalau tidak ada saya minta kesediaan rekan kita nih. Tadi sudah Mbak Halita, sekarang mudah-mudahan mendengar suara saya nih. Mas Aditya ya, Mas Aditya Buana Karana. Assalamualaikum Pak Pindi. Silakan Mas Punten untuk nih. memberikan saran masukannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat buat Mas Malik ya. Saya tuh kebetulan lagi ada kegiatan Pak, jadi lagi gelar pasar murah. Jadi saya tidak mengikuti secara utuh. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Bu Halita tadi, keterkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebetulnya. Tapi ternyata Pak Malik memang sudah membatasi hanya dari sisi perbankan gitu ya. Padahal inklusif itu bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah gitu maksudnya, dengan mengarahkan kebijakan fiskal untuk membawa perubahan di masyarakat sehingga terjadi
hubungan ya yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Saya tidak bisa memberikan pertanyaan lebih jauh. Terima kasih buat paparannya dan semoga sukses. Terima kasih Pak Pindi, Pak. Baik, makasih banyak nih di tengah tugas ya. Tugas bagi abdi negara masih bisa memberikan satu apresiasi buat Mas Malik. Terima kasih Pak ya. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, memang ini betul Mas Malik. Saya juga di awal ketika Anda memberikan rencana studi ini ya, saat ini menarik memang ketika saya cek dan Anda perkuat lagi 35% akses orang untuk masuk ke perbankan gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya? Artinya sementara di awal tadi data OJK, data kemudian internasional memang kita punya literasi yang rendah terhadap pemahaman gitu ya untuk menabung gitu ya. Orang mungkin di kampung sana masih orang senang nabung di bantal gitu ya, menyimpan di bawah lemari gitu. Nah, kemudian sekarang kita ingin membawa sebuah studi sejauh mana inklusif perbankan atau keuangan itu bisa mereduksi sebuah ketimpangan gitu ya. Nah, makanya saya katakan tadi Mas Malik, ya nanti juga Bu Dr. Wik akan memberikan satu klarifikasinya. Kalau meskipun di model yang Anda bangun itu pendekatan sosial dan infrastruktur, ya. Nah, justru saya katakan tadi, meskipun 30% akses orang menabung, sebenarnya perlu juga Mas itu ya dimasukkan satu secara formal gitu ya, variabel ataupun proksi variabel yang menerjemahkan atau yang mendefinisikan keterlibatan orang untuk bisa masuk ke keuangan gitu. Apa sebenarnya? Ya, apakah jumlah orang menabung atau rasio tabungan dan sebagainya itu kan datanya banyak Mas Malik ya. Jadi agak tanda petik ya, agak sedikit rancu Anda membahas membahas tentang inklusif keuangan di dalam mereduksi sebuah ketimpangan, tapi tidak ada variabel yang mendukung di situ gitu. Malah ada IPM, PDN itu standar ya, PDRB, IPM, jumlah melek itu standar sekali, itu sangat ekonomi gitu ya. Tapi kalau bicara masalah keuangannya itu belum masuk. Nanti saya yakin Mas Malik bisa mengambil satu variabel lain ya, memperkuat. Nah, yang kedua seperti teman-teman tadi Halieta, terus juga tadi Pak Bakti ya, yang terakhir tadi itu juga menarik tentang bagaimana sebenarnya variabel fiskal gitu ya. Tapi memang di awal sudah di tanda petik sudah di blok bahwa memang kita fokusnya ke keuangan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah studi yang terpisah bagaimana kebijakan fiskal daerah memengaruhi sebuah ketimpangan itu ada studi yang berbeda. Nah, jadi saya pikir kita akan mendengar sama-sama teman-teman yang saya banggakan, Dr. Wik Hidayati sebagai ketua Komisi Pembimbing untuk bisa memberikan pandangannya terhadap rencana risetnya Mas Malik. Silakan Bu Wiwik. Ya, terima kasih Pak Vindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada ini yang hadir pada siang hari ini atas informasinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, masukan banyak sekali ya, sehingga Mas Malik punya ini banyak luas wawasannya ya. Jadi memang disinilah fungsi daripada kolokium ya. Cuman di sini tadi ada ini ya yang Mas Malik kurang bisa dijelaskan tujuan 1. Tujuan 1 itu kan menghitung indeks inklusi keuangan kan ya. Betul, Bu. Indeksnya dihitungnya apa aja unsurnya. Indeksnya kan ke provinsi lah. Sebetulnya ini yang tadi ditanyakan Pak Vindi tadi, kenapa nggak ngaitkan dengan jumlah ATM, jumlah penabung, jumlah yang kredit. Nah, itu sebetulnya di situ itulah indeks inklusinya di situ ya. Jadi itu merupakan satu ya. Jadi keuangan itu berarti sistem keuangan ya, sistem keuangan, sistem pembayaran ya. Itu yang dihitung dengan indeks ya. Indeks itu di situ ada 3 variabel kalau nggak salah ya, pilar ya, yang menurut Selmi itu ya. Dari sisi ekonominya sendiri, kemudian literasinya sendiri. Literasi itu berarti orangnya punya literasi tentang keuangan ya. Kemudian
dari pendapatannya sendiri, walaupun dia terliterasi, kalau nggak punya uang kan nggak ada yang ditabung kan. Nah, makanya kalau walaupun punya uang, kalau nggak terliterasi dia nggak punya akun ATM ya, jadi nggak tahu apa itu ATM, makanya perlu ke sana itu ya. Jadi makanya itu mungkin yang nanti di ini ya. Jadi menarik ini ya penelitiannya, dan dari awal udah saya ingatkan ini PWD ya. Jadi PWD kewilayahannya harus ditonjolkan, makanya jangan sampai ke moneter ya. Kemarin kan ini kalau kayak gini moneter nanti IE ya, ini karena PWD makanya ini kan provinsi ya. Jadi unitnya adalah provinsi ya. Jadi makanya waktu di pendahuluan juga agak terlupakan, belum mengeksplor wilayah. Seharusnya dari pendahuluan pun bagaimana di indeks di Papua ya, apakah beda dengan di Jakarta kan gitu ya. Itu kan nanti yang tujuan satunya kan ingin mengukur dulu masing-masing indeks inklusi keuangan itu di setiap provinsi bagaimana ya. Setelah ketemu indeks itu ya, indeks itu sebagai ukuran bahwa wilayah itu adalah keuangannya inklusi. Jadi apa sih keuangan yang inklusif? Sebetulnya itu bedanya dengan eksklusif ya. Kalau eksklusif itu kan berarti hanya orang-orang tertentu aja ya, namanya eksklusif. Tapi kalau inklusif berarti semua masyarakat bisa akses ke keuangan. Nah, sehingga di sini kan ada 3 pilar ya, yang nanti indeksnya itu ya Mas ya. Literasi, jadi bagaimana masyarakat itu terliterasi sehingga diproksi dengan apakah dia punya ATM. Nah, karena kalau nggak terliterasi kan nggak mungkin punya ATM ya. Apakah punya akun resmi? Apakah walaupun punya ATM nggak ada isinya ya? Apakah tabungannya? Nah, makanya diharapkan kan punya akun, kemudian punya ini ya apa pihak ketiga, dana pihak ketiga yang dia nabung. Nah, kemudian ada nggak hanya ditabung aja, tetapi juga disalurkan kan gitu ya, penyaluran. Makanya kan itu. Jadi inklusif keuangan ini indeks yang diukur bahwa dia itu secara resmi punya akun, kemudian tetapi juga dia menawarkan dari sisi penawarannya ya di dana pihak ketiga, kemudian juga masyarakat tadi menggunakan untuk dibuat transaksi kan gitu ya dari kreditnya. Nah, itu nanti makanya di sini tadi mungkin Mas Malik yang perlu di ini lagi yang tujuan 1 ya, definisi apa sih inklusif keuangan, kan Pak Vindi dari awal juga udah nanyakan ya itu ya. Jadi apa keuangan yang inklusif itu gimana, diukur bagaimana kan gitu kan. Nah, makanya kan itu ada indeks itu ya, indeks inklusif keuangan. Dan itu nanti tadi ngitungnya belum banyak di ini ya. Setelah ketemu indeks tadi, berarti kan itu sebetulnya indeks tadi bisa secara ini juga dibandingkan ya nanti ya, kan ada 33 provinsi. Daerah-daerah mana yang besar, daerah-daerah mana yang rendah ya, itu secara deskriptif ya nanti itu bisa dikategorikan kan ya, mana yang rata-rata, mana yang tinggi. Itu setelah tahu tadi, kemudian biar inklusifnya tinggi dipengaruhi oleh apa kan gitu ya. Makanya determinannya itu tujuan kedua. Tujuannya sebetulnya untuk meningkatkan inklusif keuangan. Lah, untuk meningkatkan tadi berarti bukan yang identitas, bukan yang ATM. Kalau ATM kan dia udah masuk di variabel inklusif tadi. Makanya justru biar inklusifnya naik tadi, berarti yang mempunyai hubungan struktural ya. Jadi berarti masyarakatnya yang pendidikannya rendah, masyarakatnya pendidikan tinggi ya, diproksi dengan IPM mungkin ya. Kalau IPM itu kan dari pendidikan tinggi berarti dia tahulah ATM. Dari IPM itu kan ada rata-rata lama sekolah ya. Kemudian dari daya beli, berarti karena daya beli berarti dia tabungannya ada isinya, mungkin ke sana itu ya. Kemudian dikaitkan dengan infrastruktur jalan. Nah, mungkin karena ada jalan, ada ini sehingga dia bisa ini ya punya mudah ya untuk menghubungi ATM atau apa. Jadi makanya harus dijelaskan determinan itu hubungannya harus bisa menjelaskan kan itu ya. Apa dengan indeks inklusif keuangan itu? Itu dari penelitian-penelitian terdahulu kan ya. Jadi itu biasanya kaitannya mungkin dari sisi literasi ya, yang meningkatkan literasi keuangan itu apa saja.
mungkin dari IPM tadi ya, kemudian dari infrastruktur ya, infrastruktur itu bisa jalan, bisa apalagi tadi ya, nah, dari PDRB itu dari sisi keuangan mungkin ya, kalau PDRB-nya tinggi berarti nanti masyarakat kan bisa nabung, bisa pinjam juga kredit ya, makanya ke sana ya, makanya yang determinan itu tolong harus ini lagi ya, nyari penelitian-penelitian yang terdahulu dan alasannya apa, itu biasanya kaitannya dengan hubungan struktural ya, bukan identitas. Kalau yang indeks tadi kan kalau memasukkan ATM kan berarti kayaknya identitas, dia di situ udah ATM dipengaruhi oleh ATM ya, berarti itu hubungan identitas, tetapi yang hubungannya struktural ya, karena ATM tadi kan masuk di komponen indeks inklusif kan tadi ya. Nah, jadi makanya itu nggak dibuat untuk mencari determinannya, tapi kalau determinan berarti yang nyari yang hubungannya adalah yang struktural ya. Itu ya. Jadi Mas Malik pertama memang ingin melihat bagaimana sih di provinsi ini mana yang inklusif, keuangannya udah inklusif gitu ya. Kemudian dengan menghitung, memang kerjaannya banyak banget ini ya. Menghitung berapa tahun ini? Menghitung 5 tahun Ibu, dari 2016 tahun. Tapi saya kira kalau ada Excel sih gampang kan, tinggal datanya udah lengkap kan ya? Sudah lengkap Ibu, sudah lengkap. Yang susah itu kan kalau datanya susah ya, kalau datanya udah ada, kalau ada Excel aja kan langsung ketemu semua ya, langsung ya. Kalau dulu kan pakai kalkulator satu-satu, sekarang bersyukur ya dengan teknologi, saya kira itu jadi menghitung indeksnya, kemudian mencari determinannya dari indeks yang udah dihitung tadi, sehingga di sini regresinya regresi apa nih? Tobit Ibu, Tobit. Tobit ya, karena kan nilainya kan inklusif ini nilainya berapa sampai berapa? 0 sampai 1 Ibu. Nah, nilainya kan nggak banyak ya, jadi karena nilainya hanya 0 sampai 1, kemudian dipengaruhi oleh variabel yang nilainya parameter ya, sehingga pakai Tobit ya. Betul, nah, jadi betul. makanya nggak regresi biasa kan, ini kenapa Tobit ya, itu harus tadi juga nggak banyak diekspos ya ininya ya, lebih banyak ke tinjauan itu ya, referensi ya tadi ya. Nah, kemudian setelah dengan Tobit akhirnya nanti ketemu kan mana-mana yang signifikan dan bisa dibuat untuk meningkatkan keuangan itu inklusif ya. Kemudian dikaitkan hubungan tadi ya. Tadi Pak Abdul Muntolib tadi juga nanya ya, kenapa dengan dikaitkan dengan ini, dengan ketimpangan ya. Jadi ini memang biasanya kan bisa regresi, korelasi ya, biasanya korelasi. Tapi ini kan datanya panel ya, sehingga dipakai Granger kausalitas ya. Jadi di sini pakai VAR itu nanti kan ada Granger kausalitasnya itu kan ini ya, hubungan sebab akibat ya. Jadi apakah saling mempengaruhi, apakah hubungannya positif apa negatif ya. Nah, itu nanti kelihatan tuh dari Granger kausalitas itu ya. Jadi dari VAR atau VECM itu nanti kan ada Granger kausalitasnya lah. Ini yang akan dipakai untuk mencari hubungan ini adalah analisis Granger kausalitasnya ya. Mas Malik ya, nanti tolong dibaca-baca ya. Jadi baik, itu yang untuk melihat. Nah, ini kenapa dilihat dengan ketimpangan? Nah, ini sebetulnya ingin melihat bahwa keuangan yang inklusif itu adalah keuangan yang bisa diakses oleh semua lapisan. Berarti kalau semua lapisan bisa akses, kan berarti yang butuh keuangan itu kan banyak dari UMKM ya, yang kadang-kadang yang ada hambatan ya, yang nggak bisa akses itu kan biasanya UMKM kan. Nah, makanya kalau keuangannya inklusif, berarti kan UMKM ini bisa akses kan. Nah, kalau UMKM bisa akses, berarti otomatis ketimpangan akan turun kan gitu ya. Nah, makanya harapannya memang keuangan yang inklusif ini kaitannya nanti menurunkan ketimpangan ya. Makanya sekalian diuji di sini ya, apakah memang keuangan inklusif ini menurunkan ketimpangan atau mungkin juga enggak juga ya. Makanya ingin dilihat kan, ingin diuji ya. Nah, mungkin kalau enggak kenapa misalnya ya udah inklusif kok nggak timpang kan. Tapi biasanya kalau inklusif biasanya pasti akan menurunkan ketimpangan, karena memang kalau inklusif berarti kan masyarakat bawah tadi yang punya hambatan untuk bisa akses keuangan itu kan biasanya UMKM kan ya. UMKM itu hambatannya pasti nggak punya modal kan gitu ya. Ini untuk kredit dan sebagainya. Makanya kalau
masyarakat tadi kalau di suatu wilayah tadi ya indeks inklusifnya bagus, berarti di situ UMKM-nya udah bisa akses. Nah, karena UMKM-nya udah bisa akses berarti insya Allah berarti di situ nanti ketimpangannya akan turun ya, karena kan timpang itu kan berarti banyak masyarakat yang masih pendapatannya rendah ya. Nah, jadi kan kalau dengan keuangan yang inklusif berarti masyarakat bisa akses permodalan, berarti pendapatannya akan naik ya, berarti ketimpangannya akan turun. Jadi itu intinya ya, harapannya tadi ya. Jadi itu tadi yang di ini Pak Abdul Muntholib ya tadi juga Mas Bakti ya tadi juga ya. Jadi menghitung indeks tadi memang jadi sebetulnya Granger kausalitas ini kan ini sebetulnya hampir kayak regresi gitu ya, pakai VAR ya, cuman bolak-balik ya nanti dengan Granger kausalitasnya itu. Jadi hubungannya bagaimana ya. Kemudian ini ya tadi kenapa enggak keuangan ya, memang kan sistem keuangan itu sendiri kan ada perbankan, ada non perbankan ya, makanya itu juga harus ini manajemen keuangan kita dan yang dominan kan memang dari perbankan ya. Betul, Makanya Ibu, kenapa ini banyak di ini, jadi kan sebetulnya keuangan itu kan ada ini sendiri ya, ini apa sistem keuangan ya, sistem pembayaran kan keuangan itu ya, sistem keuangan itu ada dari institusi perbankan, ada institusi non perbankan ya. Biasanya yang dominan itu kan memang perbankan kan untuk sistem pembayaran dan sebagainya ya kita ya. Jadi makanya mungkin ini yang lebih pakai penghitungannya ini menggunakan punyanya Selmi ya. Selmi ini juga lebih di ini ke perbankannya ya ininya ya. Jadi yang memang dominan ya sehingga ini yang lebih digunakan. Jadi untuk menghitung indeks inklusif keuangan. Makanya harus jelas ya nanti ya waktu menghitung itu pakai mana, kenapa hanya perbankan ya, itu karena memang yang paling dominan kan. Yang ya, lainnya betul. Tadi kan di depan tadi juga kecil kan ya. Yang sistem keuangan yang non perbankan itu kan kecil ya. Jadi memang lebih dominan ya di kita transaksi saya kira semua pakai bank kan ya kita ya. Jadi jarang yang non perbankan. Makanya itu yang kita pakai. Saya kira itu ya ininya. Ada lagi nggak tadi? Kayaknya mudah-mudahan udah terjawab semua dan bisa memberikan ini Mas Malik ya dari kolokium ini banyak masukan juga. Terima kasih atas masukan semua tadi ya Pak Abdul Muntholib, Pak Mas Bakti, siapa banyak tadi nggak saya sebutkan satu-satu juga khususnya Pak Vindi tadi ya yang banyak memberikan ini masukan-masukan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Vindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Dr. Wiwi dan teman-teman tentunya sudah bisa melihat ya bagaimana studi yang dibangun oleh Mas Malik ini tadi yang paling penting memberikan sebuah dampak yang positif terhadap reduksi ketimpangan ya, dan memang pendekatan perbankan, keuangan non perbankan juga memang salah satu hal yang bisa mendrive hal itu gitu ya. Kita sepakat semua. Nah, cuman nanti memang betul nanti kita akan pastikan misalkan pendekatan kewilayahannya cukup ditonjolkan sini oleh Mas Malik ya. Karena memang studinya PWD ya. Kalau nggak PWD nanti moneter nanti. Iya. Makanya kemarin jangan sampai ini moneter Mas Malik ya. Jadi dimarahin ini, Pak. Tidak ke sana larinya. Dimarahin Pak Fauzi nanti. Sebuah wasilah aja Mas, wasilah aja untuk membuat sebuah perbaikan wilayah di perekonomian mereka itu ya. Ya. Kan jadi tahu wilayah-wilayah mana yang masih kurang ada banknya ya, itu jadi lebih tahu. Ya. Bu Yeti apakah sudah ada nah? Belum di ini Bu, mungkin lagi ada kesibukan Bu. Oh iya. Jadi betul sekali nanti Mas Malik harus membuat sebuah analisa ataupun kewilayahannya menunjukkan di sana ya, antar wilayah seperti apa ya. Meskipun sudah ada clue di awal ya, clue-nya 2 wilayah besar, Jawa Sumatera itu mendominasi memang gitu ya, dengan macam-macam indeks dan ukuran yang sudah Anda sampaikan di awal tadi. Baik, waktunya pas banget di sini jam 11:05, berarti 1 jam kita bersua bersama di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Yang saya muliakan Dr. Wiwi, Mas Malik, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah mencatat ya sebagai pahala yang baik. Baik ya, yang ilmu ya, ya. Amin.
Betul sekali Bu Wiwi. Terima kasih, saya mewakili Bang Sudi, terima kasih banyak semua. Semoga sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu host, Bu Puput bisa ambil gambar, Bu Puput. Dia ambil gambar semua, ya, sebagai bukti kita event hari ini. Boleh? Silakan. Ini share screen-nya ini dulu Siap. dilepas. Seduh. Ya, teman-teman semua untuk menampilkan gambar ya, biar kita punya Walaupun kebersamaan di puasa pagi tetap hari ini. semangat ya. Semangat. Iya, ya. Ibu. Puasa tetap semangat, nyari ilmu, dapat pahala. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu. Makasih Mbak Puput. Sama-sama. Terima kasih semuanya, Mas. Yang udah Terima kasih, hadir. terima kasih Bu Wi, terima Terima kasih. kasih atas masukannya Pak Abdul Montole, Mas Bakti, dan yang lainnya. Makasih Pak Vindi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat Pak Malik. Siap, Selamat. siap.